Ya udah, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya angkatan 2018 ini berarti yang paling sering ketemu angkatan 2018 nih. Ya, lalu ada farmasi fisika, TSF semester lalu, sekarang Biofar sama TSF lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Gitu. Dan nanti kalau pas ke kampus kita ketemu fisik ya sambil menyapa karena itu tadi dia angkatan 2017 yang nyapa saya kan nggak tahu karena antara profil di mana di Meet dengan di aslinya ternyata berbeda ya. Baik, ini saya ke bagian 5 sesi terakhir mata kuliah teknologi kesehatan farmasi yang kedua katanya. Saya belum, sepertinya saya kebagian ini nanti supo dan sisanya nanti ada sediaan cair ya semuanya. Ya, jadi ini di sini ya Anda bisa melihat gambar. Jadi antara ini yang bawah ini adalah suppositoria ya, bawah dua bawah suppositoria dengan cetakannya, dan yang atas ini adalah ovula ya. Jadi menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 95 ya, karena saya belum ngecek lagi ya, mohon dimaafkan ya. Saya belum ngecek lagi. Jadi sekarang itu ada Farmakope Indonesia edisi 6 terbaru. Ya, kemarin saya dapat PDF-nya. Ya. Yang kelima aja saya belum baca. Ya, sekarang udah ada yang ke-6. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 95 itu saya masuk pensiun. Kalian udah lahir apa belum ya? 2018 belum lahir kalian. Kalian lahir tahun 2000-an. Ya, betul nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Masih di angan-angan, Pak. 2000 itu saya udah kuliah itu. Ya, saya udah tambah tua ya. Ya, anak saya udah kelas 1 SMA kalau gini ya. Jadi menurut Farmakope Indonesia edisi 4, ya, meskipun saya udah ini, tapi kalau kalian ngajakin futsal, saya tetap berani melawan kalian ya. FI4 ya, suppositoria itu adalah di sini dikatakan sediaan padat ya, dalam berbagai bentuk, bobot ya, yang diberikan rektal atau anus dubur, vagina, dan uretra. Uretra ini ya bagian pipis ya, dari pipis laki-laki atau perempuan, tapi umumnya supo itu identik untuk yang diberikan secara rektal. Nah, yang vagina itu umumnya ini kan ovula. Secara prinsip ya sama ya, maksudnya kalau yang dikatakan sini kan suppositoria vaginal itu ovula. Jadi secara prinsip ya namanya suppositoria, cuma untuk membedakan ya yang khusus perempuan vagina dinamakan ovula. Tapi secara prinsip cara pembuatannya ya, formulasinya ya praktis hampir sama, tinggal nanti sediaannya zat aktifnya gitu kan. Contoh di sini di atas ini adalah ovula, tahu albutil sering buat untuk keputihan. Nah, biasanya ini untuk ibu-ibu ya, makanya ini dinamakan ovula ya. Berbentuk bulat atau bulat telur ya. Ini ada sejarahnya ya. Saya nggak tahu udah disampaikan farmastika apa enggak. Saya anggap ini aja. Jadi ada latar belakangnya ya, kenapa terutama yang supo ini ya, bentuknya seperti torpedo ini ya. Kalau ovula lebih tidak torpedo seperti ini ya, agak elips, agak bulat itu ya. Jadi ini didesain begini adalah
ya kalau vagina kan ya begitulah bisa ya. Kalau yang supo ini dibentuk seperti ini, jadi ketika yang ujung tengah ini nanti dia bisa masuk, kemungkinan dia untuk keluar lagi itu susah. Jadi didesain seperti itu. Ya. Bentuk belah atau belah telur, bobotnya lebih kurang 5 gram, lebih kurang ya. Ada yang 2, ada yang ini, ada yang 3 ya. Dat mulai larut air atau yang dapat bercampur dengan air seperti PEG, polietilenglikol atau gelatin tergliserinasi. Ya. Atau juga lemak coklat nanti. Itu definisi gambaran sekilas definisi dari suppositoria dan ovola. Nah, ini adalah gambar lemak coklat. Nah, jadi tujuan dari suppositoria ini, tujuannya itu dapat untuk lokal, dan ada juga yang sistemik. Ya. Di dalam suppositoria, dalam suppositoria atau ovula, ya, itu ada namanya dinamakan basis. Ya. Makanya kita agak ke sini. Ya. Di FI4 dikatakan begini, sekian padat. Ya. Kalau misalkan misalkan nanti Anda membaca pustaka, buku, ya, mungkin biar Anda nggak bingung, ya. Jadi supo ini ya ada referensi, ada pustaka yang mengkategorikan suppositoria ini dalam sediaan padat. Ya. Ada juga yang dia mengkategorikan supo ini dalam masuk ke dalam kategori sediaan semi padat. Ya. Jawabannya ini. Ya. Nah, jadi dia referensi atau peneliti atau pustaka yang memasukkan supo ini ke dalam sediaan padat karena bentuknya dia padat. Jadi sebelum dia diberikan administration, ya, sebelum dia di-administered, belum diberikan kepada pasien, dia bentuknya padat. Nah, terus yang referensi atau peneliti yang memasukkan supo atau ovula itu sediaan semi padat apa? Ini. Jadi supo itu secara formula itu mirip-mirip dengan sediaan semi padat atau semi solid. Ya, jadi dia kalau Anda ini ada krim, ada basis krim, salep ada basis salep, emulsi ada basis emulsi, ya. Jadi basicnya, bahan dasarnya atau fondasinya, ya. Ya. Jadi produk yang ada basis-basisnya itu critical point-nya adalah terbentuk basis dulu, kemudian ketika basisnya terbentuk dia akan membentuk sediaan yang diharapkan. Dan kebanyakan basis itu dia adalah golongan-golongan ya tengah-tengah antara hidrofil, lipofil, suka air, suka minyak. Nah, di antara macam-macam dari basis supo, ya, itu yang paling katakanlah paling umum, termasuk dalam praktikum dalam atau firstly yang pertama kali dan ya, common yang paling banyak digunakan itu namanya basis lemak coklat atau oleum kakao. Ini gambarnya ini. Ya. Jadi oleum kakao, jadi coklat, lemak coklat. Ya. Ya. Jadi salah satu komponennya adalah dari coklat dan dia dilipidisasi, dinikah dengan lemak. Ada juga basis suppositoria, jadi lebih ininya common, umumnya disebut dengan basis, gitu saja. Jadi kayak basis salep, basis keladi. Basis suppositoria ini lemak coklat. Ada juga gelatin tergliserinasi, contoh gelatin. Jadi gelatin yang sudah ditambahkan gugus gliserin, jadi gelatin tergliserinasi.
Dan ada juga basisnya itu minyak nabati terhidrogenasi. Minyak nabati yang sudah ditambahkan juga dengan khusus hidrogen. Kesini juga ada basis yang dia menggunakan polyethylene glycol dengan berbagai bobot molekulnya, dan juga polyethylene glycol yang dia diesterifikasi dengan asam lemak. Basis suppo ini sangat berpengaruh, ya. Seperti ini, lemak coklat, ya, dia mempunyai tipikal pelepasan obat atau zat aktif berbeda dengan gelatin, berbeda dengan minyak nabati, tidak sama dengan polyethylene glycol. Lemak coklat juga profil pelepasannya tidak akan sama dengan polyethylene glycol. Jadi masing-masing basis ini mempunyai karakter pelepasan zat aktif atau obat atau zat terapeutik yang di bawah itu tidak sama. Ya. Ya. ibaratnya basis ini pembawa, ya, pembawanya. Ya. Jadi ya, sama, misalkan untuk pembawa lipid, ya, yang cocok basis apa, pembawa untuk zat aktif yang hidrofil cocoknya basis apa, gitu. Ya. Kalau di sini mungkin kita nggak terlalu ini, ya, nggak terlalu kita, karena kita cuacanya ya sepanjang tahun, apalagi sekarang global warming, ya. Global warming panas, ya. Kemarin lah kedua saya Indonesia hujan tapi sering masih panas, ya. Ya. Kalau di negeri 4 musim kita bisa memvisualisasikan diri kita itu adalah obat, ya. Sementara pembawa kita adalah pakaian kita. Dan ini sangat menentukan pakaian, ya. Ketika kita pada musim dingin, ya, kita kalau kita pakai pakaian panas, ya musim summer pasti kedinginan. Makanya kita menggunakan basis pembawanya, ya, pakaian dingin. Summer kita menggunakan basis pembawa pakaian summer, seperti itu, ya. Jadi basis ini menentukan. Lemak coklat, oleum kakao ini dapat meleleh pada suhu tubuh, ya, dan tidak tercampurkan dengan cairan tubuh. Oleh karena itu, lemak coklat ini dia dapat menghambat difusi obat yang larut dalam lemak pada tempat yang diobati. Sementara polyethylene glycol, ya, itu adalah basis yang sesuai untuk beberapa antiseptik. Ini contoh PEG, dan jadi PEG itu ada yang dalam bentuk padatan, ada yang bentuk cairan. PEG cairan, ini PEG padatan, polyethylene glycol, ya. Ini teknis. Yang kanan ini adalah ya. Ini bukan teknis, ini peranalisa, dan tentunya harganya berbeda teknis dengan PA. Ya. Jika diharapkan bekerja secara sistemik, ya, maka basis yang preferable yang diharapkan untuk ionik, ya, permuatan daripada yang non ionik, supaya diperoleh bioavailability, ketersediaan hati yang maksimum. Ya. Meskipun obat berbentuk non ionik itu dapat dilepas dari basis yang dapat bercampur dengan air seperti gelatin, tergliserinasi, dan polyethylene glycol, basis ini cenderung sangat lambat larut sehingga menghambat pelepasan. Ini basis oleum kakao. Bahan pembawa berminyak seperti lemak coklat jarang digunakan dalam persediaan vagina, ya, karena dia akan membentuk residu yang tidak dapat diserap, ya. Vagina, ya, mohon maaf, vagina persediaan ini, ya, organ genital dari ibu perempuan, dan dia lebih aqueous, ya, sehingga kalau ini lemak coklat ini kan cukup lipid, cukup berlemak, sehingga, ya, jarang kita dapatkan atau jarang digunakan oleum kakao ini untuk basis ovula, ya. Sedangkan gelatin tergliserinasi jangan digunakan melalui rektal karena disolusinya lambat.
lemak coklat dan pengantinnya lebih baik untuk menghilangkan iritasi seperti pada sediaan untuk hemoroid internal. Contoh suppositoria lemak coklat ini hanya visualisasi saja ya, visualisasi. Jadi ini tidak support sini ini bukan berarti karena ini judulnya suppositoria lemak jadi ini basisnya lemak coklat, bukan, ini visualisasi saja ya. Lemak coklat atau olem kakao ya, basisnya ini dapat dibuat dan mencampur bahan obat yang dihaluskan ke dalam minyak padat pada suhu kamar dan massa yang dihasilkan diberi dalam minyak sesuai, atau dibuat dengan minyak dalam keadaan lebur dan membiarkan suspensi yang dihasilkan menjadi dingin di dalam cetakan, lehan dan didinginkan. Jumlah zat pengeras ya, maksudnya zat pengeras untuk membentuk konsistensi tadi untuk membuat supaya suponya ini menjadi ya tegak ya, punya kekuatan mekanis keras ya. Ini dapat ditambahkan untuk mencegah ketentuan beberapa obat seperti kloralhidrat dan fenol yang ini dapat melunakkan basisnya. Jadi obat-obat seperti kloralhidrat, fenol ini dia dapat ya, mempengaruhi ke kekuatan supo, ketebalan supo ini. Ya. Untuk supo basis olem kakao ini, ya, untuk yang rektal, ya, yang dewasa berbentuk lonjong, ya, seperti gambar ini supo ya seperti torpedo. Biasanya bobotnya lebih kurang 2 gram biasanya. Jadi kalau ukuran supo biasanya setahu saya itu ada 2 gram, 3 gram, dan 5 gram. Suppositoria vaginal atau ovula umumnya berbentuk bulat atau bulat telur dan berbobot kurang lebih 5 gram. Buat dari zat pembawa yang larut dalam air atau zat yang dapat bercampur dalam air seperti polyethylene glycol atau gelatin tergliserinasi. Ukurannya panjangnya antara 1,25 hingga 1,5 inci dan diameter 58 inci. Nah, ini warning atau consideration harus diperhatikan di sini. Suppositoria dengan bahan olem kakao ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, tertutup rapat, dan sangat disarankan disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Karena olem kakao ini titik lelahnya sangat ya, relatif rendah, jadi dia ketemu tubuh kita ya, makanya ini kalau Anda lihat di sini ada dia pakai sarung tangan. Ya, ini interpretasinya macam-macam ya. Apakah ini sedang di lab ya, atau dia sedang di rumah sakit ya. Nah, jelas ini sih kayaknya bukan dalam masa COVID ya. Jadi ya, karena orang pakai sarung tangan macam-macam, bisa jadi di lab atau bisa jadi di amoni. Dan salah satu yang perlu diingat adalah yang perlu kita ya dalam hal ini interpretasi dikaitkan dengan olem kakao ini adalah kalau misalkan kita tidak pakai sarung tangan seperti ini, ya, dalam artian tidak ada penghalang, pembatas dalam tubuh kita kan suhunya rata-rata 36-37, ini suponya bisa lumer, bisa meleleh. Ya, gitu. Jadi olem kakao ini titik lelehnya pada titik leleh suhu tubuh manusia. Ovula, ya. Biasanya untuk lokal dengan efek sebagai antiseptik, kontrasepsi, anestesi lokal, dan pengobatan penyakit infeksi seperti keputihan, jamur. Ya. Namun ditemukan beberapa obat yang ternyata dia kadar plasmanya dan jumlah obat di dalam plasmanya itu lebih besar jika diberikan menggunakan ovula jika dibandingkan melalui oral. Contohnya obatnya adalah propranolol. Absorpsi sediaan vaginal terjadi melalui secara difusi pasif, ya, di biofar. Ya, difusi pasif itu perpindahan ya obat berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Proses absorpsi ini dipengaruhi fisiologi, pH dan kelarutan serta konstanta partisi obat. Ini partisi ini terkait dengan ketika obat bertemu dengan
membran biologis. Dalam hal ini di sini di vaginal dia akan bertemu dengan membran mukosa. Permukaan vagina dilapisi lapisan film berair, aqueous film, yang volumenya, pH dan komposisinya dipengaruhi oleh umur, siklus menstruasi dan lokasi. Ini pengaruh. Ya, makanya tentunya ketika perempuan sedang mengalami menstruasi kan sangat kecil, kan nggak mungkin, impossible ketika dia harus mengkonsumsi atau menggunakan obat untuk ovula. Ya, ini pengaruh. Dan lokasi nanti pengaruh dengan volume cairan, ya, dengan pH ini. Jadi permukaan vagina dilapisi lapisan film air yang volume, pH dan komposisinya dipengaruhi umur, siklus menstruasi dan lokasi. pH vagina meningkat secara gradien, yaitu pH 4 formix dan pH di dekat serviks. Ini terkait dengan anatomi dari vagina. Nah, sekarang kita masuk ke basis lebih, kita zoom ke bawah terkait dengan basis, macam-macam basis. Ya. Saya menyapa dulu. Ada yang ditanyakan di sini? Halo? Siapa ini? Dari saya belum, Pak. Belum. Ini minta space, bawahnya Yogi yang ikuti. Ya, lanjut. Puput. Nah, Puput. Cika, lanjut. Belum, Pak. Iya, lanjut, Pak. Tapi pernah untuk mengharap no Ayu Wulandari udah gabung dia. Ponorogo, kamu gimana sinyalmu? Tidur ya, atau nggak dapat sinyal ya? Tadi sulit masuk, Pak. Sekarang kamu di mana nih? Di rumah apa di atap tangga atau di mana, atau di dekat pintu rumah? Di rumah. Ya, di mana? Di kamar apa di depan pintu rumah atau di mana? Di ruang tamu. Oh ya, ruang tamu kan. Kalau nggak gitu susah sinyalnya di sana masuk. Pakai apa kamu providernya? Telkomsel? Ini masang wifi, Pak, tapi juga agak susah kadang. Wah, apa IndiHome? Bukan, apa sih? Nggak tahu, Pak. Ya. Oke, berarti masih ngikutin ya. Tapi kan penanggung jawab kelas ini kan siapa ya? Akmal ya? Mana Akmal? Belum kelihatan dia. Ya. Oke, lanjut. Iya, Pak. Oh, ada. Lanjut ya. Kita ke basis ini, slide-nya banyak tapi ya kan. Tadi ada kelatin tadi sekilas basis supo. Nah, ini kita ini kan ada basis, ada lem kakao, gelatin tergliserinasi, ada polyethylene glikol, nanti ada basis surfaktan, ada polygon glikol yang di esterifikasi dengan asam lemak ya. Jadi sini suppositoria menggunakan basis gelatin tergliserinasi. Jadi bahan obat tidak aktif dapat dicampur dalam bahan dasar gelatin tergliserinasi yang menambahkan surat tertentu pada bahan pembawa atau basisnya yang terdiri dari lebih kurang 70 bagian gliserin, 20 bagian gelatin, dan 10 bagian air. Supo ini harus disimpan dalam wadah terpapat, sebaiknya pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Yang gelatin. Nah, PEG, kombinasi PEG, suhu lebur yang lebih tinggi, suhu lebur atau suhu leleh, ya, istilahnya sama, titik lebur, titik leleh. Ya. PEG ini titik leleh, ya, atau suhu leburnya lebih tinggi dibandingkan suhu badan. Ya. Nah, sehingga PEG ini pelepasan obat dari basisnya itu lebih ditentukan oleh disolusinya daripada pelelehan. Nah, kalau yang tadi yang olem kakao, ya, dia titik lelehnya sekitar pada suhu tubuh
Jadi begitu dia tadi makanya hati-hati kalau misalkan jadi kita pegang supo ya yang menggunakan basis oleum kakao dan kita nggak nyadar, lama-lama dia akan meleleh itu seperti coklat itu. Kayaknya kalau kita menggunakan supo yang menggunakan basis oleum kakao, begitu kita udah kita buka kemasannya harus segera dimasukkan ke rektal, dan itu nanti dia akan lumer, leleh, dan obat akan lepas dari supo, dari basisnya. Nah, kalau PEG ini titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh, sehingga kalau beberapa waktu yang lalu farmaseutika atau biofar ada yang namanya rate limiting step, gitu. Tahap atau ya laju yang menentukan, yang rate limiting step yang menjadi pembatas dari tahapan itu. Ya. Dalam hal ini untuk PEG itu bukan pelelehan dari basis tapi dari disolusi. Ya. Jadi bagaimana obat itu terdisolusi dari basis ke tubuh. Ya. Kalau ke rektal ya berarti cairan sekitar rektal. Ya. Kalau di ovula di sekitar cairan sekitar vagina. Maka masalah untuk PEG ini adalah terkait dengan pembuatan dan penyimpanannya itu tidak terlalu bermasalah dibandingkan dengan oleum kakao. Jadi masalah untuk PEG ini adalah terkait dengan disolusinya. Nah, konsekuensinya apa? PEG dengan kadar tinggi ini dapat memperpanjang waktu disolusi. Ya, atau kalau misalkan kita mengharapkan supo kita itu kontrol rilis, pelepasannya dikendalikan, atau sustain rilis diperlambat, ya, kita dapat menggunakan PEG sebagai basisnya. Ya. Nah, pada etiket supo dengan PEG sebagai basis harus dituliskan basahi dengan air sebelum digunakan. Ya. Meskipun dapat disimpan tanpa pendinginan, supo ini ya tetap harus dikemas dalam keadaan tertutup rapat. Ada juga supo dengan basis surfaktan. Ya. Surfaktan ionik yang tidak bermuatan atau bermuatan cenderung netral dengan sifat kimia mendekati PEG dapat digunakan sebagai bahan pembawa campuran untuk basis suppositoria. Contohnya adalah ester asam lemak polioksietilen sorbitan dan polioksietilen stearat. Dapat dalam bentuk tunggal atau kombinasi, ya, toleransi lebur yang lebar dan konsistensi yang bagus. Be careful, harus diperhatikan, hati-hati dalam mengolah basis surfaktan ini karena dia dapat meningkatkan kecepatan absorpsi obat atau dapat berinteraksi dengan molekul obat yang akibatnya dapat menyebabkan penurunan aktivitas obat tersebut, aktivitas terapi obat tersebut. Kemudian ada supo dengan dikempa, ya, yang ini tadi yang dicetak ya, ternyata ada juga supo yang dikempa, ya. Supo vagina dapat dibuat ini ya, dengan cara mengempa massa serbuk menjadi pembentuk yang sesuai, atau juga dengan cara pengkapsulan dalam gelatin. Benar. Tujuan penggunaan supo lokal ya umumnya untuk pengobatan wasir itu ya, konstipasi, susah buang air besar, infeksi dubur. Zat aktif yang biasa digunakan untuk anestetik lokal ada benzokain, tetrakain, untuk astringent, zinc oxide, bismut subgalat, bismut subnitrat, vasokonstriktor, diefedrin HCl, analgesik, tonansalicilat, emollient, balsam perut untuk wasir, konstipasi, glycine bisakodil, antibiotika untuk infeksi, terutama infeksi ya, lokal di situ. Ya, sistemik, ya, jadi ada yang menggunakan penyakit asma, ya. Ada yang analgetik antiinflamasi, contohnya tonansalicilat, paracetamol. Ini kalau ya pengalaman kemarin di Belanda, di Eropa, ya, ya kita sangat disarankan untuk menyimpan dalam kotak P3K kita itu paracetamol dalam bentuk supo. Ya, karena kalau di sana, terutama untuk anak-anak, ya, suhu panas gitu 38 atau 39, ya, harus dilihat dulu penyebabnya apa. Ya, kalau sekedar flu biasa, ya paling disuruh ngasih paracetamol aja sama istirahat gitu. Jadi nggak perlu diberi resep dokter gitu. Ya,
Ada antiartritis, ada persendian, contohnya phenylbutazin, indomethacin, ada yang berefek hipnotik dan sedatif, toleran barbiturat, tranquilizer, and antiemetic, dan ada chemotherapeutic, antibiotik, sulfonamida untuk tujuan sistemik. Nah, kemudian faktor pengaruh absorpsi rektal, ya, ini sebagai pendahuluan dari intro sebelum kita membahas lebih dalam tentang absorpsi obat yang diberikan secara rektal, ya. Pemberian perektal itu khasnya, karakteristiknya adalah dia dapat mempengaruhi pH lambung karena dia dari bawah kan, jadi dia tidak melalui pH lambung, dapat mengurangi pengaruh enzim-enzim di lambung, ya, banyak enzim di lambung, ya, yang dia dapat merusak zat aktif obat. Dan kemudian secara rektal ini dapat mencegah inaktivasi obat akibat first pass effect di hati. Ya. 3 poin ini, pH lambung, enzim di lambung, first pass effect atau first pass metabolism di hati, di hepar, ini adalah karakteristik dari pemberian obat secara oral. Dengan diberikan secara rektal, itu obat aman dari pengaruh-pengaruh ini. Sehingga ketika kita menghadapi obat yang pengaruhnya, yang kondisinya begini, salah satu opsi pilihannya adalah pemberian secara rektal. Pemberian secara rektal ini dilakukan jika pemberian per oral tak mungkin, ya. Baik karena sifat obat itu sendiri, yang berarti karena sifat obat. Jadi kalau obat yang dia terpengaruh oleh pH lambung, mudah terpengaruh enzim ini di lambung, dia dapat inaktivasi ketika mengalami first pass effect, itu ya first optionnya adalah menggunakan rektal, ya, maupun karena keadaan penderita, misalkan pasien yang mudah mual muntah, pasien yang koma, pasien yang tidak sadarkan diri, itu pemberian rektal menjadi opsi yang disarankan daripada pemberian secara oral. Bahkan pengaruh kinetika predisposisi obat, jadi sebelum obat itu dispose dalam tubuh. Yang pertama penghancuran sediaan, suhu rektum sekitar 37 derajat Celcius, suhu ini melipur pada suhu 32,6 sampai 37,6, 36,5 derajat Celcius. Jarak lebur maksimal 10 menit. Setelah meleleh, suhu akan menjadi massa kental yang melapisi permukaan mukosa. Nah, setelah menjadi massa kental dan melapisi permukaan mukosa di rektal atau di ovula, di vagina, ya, maka hal-hal di bawah ini berpengaruh. Konsistensi, jadi massa yang lebih lunak, jadi pelepasan lebih cepat. Viskositas setelah pelelehan karena ada massa viskos, ya, sehingga ketika viskositasnya meningkat akan berpengaruh pada laju pelepasan obatnya, dan juga yang pengaruh pada kemampuan pecah zat pembawa viskositas. Peningkatan viskositas ini memperlambat pelepasan, ya, sehingga untuk meningkatkan pelepasan suku lemak dapat ditambah surfaktan dengan HLB, hydrophil lipophil balance. HLB butuhnya ada angka pada nilai 4 sampai 9. Transfer obat dalam cairan rektum, nah, seperti obat dalam supo, obat yang teremulsi tidak memberikan efek pada pelepasan obat. Kalau obat terlarut dalam air yang teremulsi dalam fase lemak, obat yang lipofil menggunakan basis hidrofil. Yang pengaruh juga adalah kelarutan obat dan koefisien partisi. Koefisien partisi ini pengaruh ke proses difusi berlangsung, terutama terkait dengan difusi melalui membran. Dalam hal ini membran biologis, kita sudah bahas di biovar, ya, dengan karakteristik membran biologis yang cukup kompleks di sana, yang mengandung senyawa, dia cenderung lipofil, tetapi dalam kandungannya dia juga ada hidrofil di sana. Ukuran partikel obat, partikel kecil yang viskositasnya akan meningkat sehingga transfer obat akan mengalami kesulitan atau menurun. Faktor kinetika absorpsi obat yang diberikan per rektum, pertama kedudukan supo setelah pemakaian, kedudukannya bagaimana pemberiannya. Ya. Tapi kalau misalkan ini adalah
menggunakan basis belen kakao, nanti dengan sendirinya obat itu akan meleleh dengan cepat. Kemudian waktu tinggal supu di dalam rektum, ya, ini akan pengaruh pada absorpsinya. Dan pH cairan rektum, ya, absorpsi terjadi dalam mekanisme transport pasif, konsentrasi rendah, yang tergantung pada koefisien partisi, pKa dari obat tersebut, dan pH cairan rektum. Kemudian dalam absorpsi obat melalui rektum juga dipengaruhi faktor patologis, jadi faktor sakit penyakitnya. Ya. Pasien demam absorpsi lebih baik jika obat dalam basis lemak. Pasien gangguan transit, saluran cerna, dan diare, ini tidak boleh menggunakan pengobatan yang secara sistemik rektum. Kemudian faktor patologis yang lain harus diberikan setelah rektum dibersihkan. Nah, selanjutnya lebih disukai pada subjek yang berpuasa, karena terutama untuk yang rektum, ketika subjek berpuasa kan tidak ada massa di sana, tidak ada volume di sana, sehingga harapannya obat dapat diabsorpsi secara lebih baik dibandingkan dengan yang kondisi tidak berpuasa. Faktor fisiologis yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum antara lain ada tidaknya feses dalam rektum, sirkulasi darah di rektum, beberapa kondisi patologis seperti diare, sehingga terjadi dehidrasi pada tubuh, pH cairan rektal, selaput lendir pada dinding rektum. Selaput lendir ini dapat menghambat absorpsi, terutama bila selaput lendir tersebut kental dan tebal, ya, dan memberikan efek yang optimal. Rektum harus dikosongkan terlebih dahulu. Nah, tadi puasa lebih prefer. Cairan rektal memiliki kapasitas dapur yang rendah, sehingga pH cairan rektal sangat mempengaruhi pH zat aktif yang ada melarut. Bila diatur pH kritis untuk memperoleh efisiensi absorpsi optimal, maka dibutuhkan penambahan dapar. Ya, jika diatur, jadi misalkan obat itu sensitif, ya, dengan adanya perubahan pH, ya, perlu dipikirkan dengan adanya penambahan dapar dalam formula obatnya. Kemudian faktor fisiologis juga dipengaruhi atau mempengaruhi terutama ketika penempatan suppositoria ke dalam rektum. Kenapa? Ketika suppositoria itu terlalu dalam, maka akan menuju hemoroidal atas. Fisikokimia yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum ada koefisien partisi lemak air dari zat aktif. Ini terutama terkait jadi bagaimana zat aktif itu akan mengalami difusi melewati membran biologis. Kemudian ada kecepatan hancurnya basis, ya, basisnya, ya, polyethylene glikol, olem kakao, gelatin, surfaktan, polyethylene glikol yang teresterifikasi, tentunya kecepatan hancurnya juga tidak sama. Kecepatan disolusi zat aktif dalam cairan rektal, keadaan zat aktif dalam supo, jika terlarut maka dalam basis biasanya proses pelepasan dan disolusi zat aktif jadi lebih lambat. Kemudian tautan zat aktif dalam cairan rektal dan ukuran partikel zat aktif fisik kimia. Ya. Ukuran partikel, makanya ya kalau Anda kemarin mudah-mudahan ngikutin beneran yang webinar terkait pengembangan nanoteknologi, ya. Makanya ya nanoteknologi itu multidisiplin, ya, dan ya, ukuran partikel itu sangat berpengaruh pada banyak hal. Ya, di sini konteks ini makanya ukuran partikel zat aktif juga mempengaruhi absorpsi obat. Ya, jadi makanya dengan teknologi pengecilan ukuran partikel menjadi ukuran nano itu juga sangat implikasinya sangat luas dan sangat bisa diaplikasikan atau berimplikasi pada banyak hal. Kemudian yang berpengaruh juga adalah adanya zat tambahan khusus dalam basis. Misal surfaktan kan yang dia surfaktan itu dia dapat menurunkan tekanan permukaan dengan melalui mekanisme aktivasi, ya, gugus dalam senyawa tersebut, ya, surface active agent. Jadi pembawa yang dapat mengaktifasi permukaan, ya, sehingga konsekuensinya dia dapat menurunkan tekanan permukaan
Ya, ini dapat mengubah dengan permukaan sabut mukosa pada rektal sehingga absorpsi zat aktif menjadi lebih baik. Jadi, salah satu upaya untuk meningkatkan absorpsi dengan ditambahkan surfaktan. Surfaktan dapat memperbesar kelaratan suatu obat sehingga diabsorpsi lebih cepat, tetapi surfaktan juga dapat membentuk suatu kompleks senyawa baru yang akan menyebabkan absorpsinya menjadi lambat. Ya. Faktor aliran darah juga pengaruh, ya. Makin banyak pembuluh darah di sekitar supo, maka absorpsi obat akan semakin cepat. Tetapi luas permukaan absorpsi terbatas di daerah kolon dan ada perbedaan luas permukaan yang signifikan di daerah kolon. Vena hemoroid halus yang mengelilingi kolon dan rektum masuk vena cava inferior sehingga termasuk ke hati. Sehingga vena hemoroid menuju ke vena porta dan bermuara di hati. Tapi lebih dari setengah pemberian ya, melalui rektal, supo itu diabsorpsi langsung ke sirkulasi tubuh. Sirkulasi limfa, ya, berhubungan dengan aliran darahnya, itu juga dapat membantu absorpsi obat melalui rektal dan mengalihkannya dari hati. Ya. Catatan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah rektal. Dia tidak mempunyai daya kapasitas buffer dapar, sehingga asam dan basa lemah akan lebih cepat diabsorpsi jika dibandingkan dengan asam atau basa kuat dan senyawa-senyawa yang mengalami ionisasi cukup kuat. Nah, basis suppositoria yang perlu diperhatikan dalam basis suppositoria antara lain asal dari komposisi kimia, jarak lebur, solid fat index, indeks lemak padatannya, bilangan hidroksil, titik pemadatan, bilangan penyabunan atau saponifikasi, bilangan iodin terkait dengan oksidasi, ya, iodin, bilangan air, jumlah air yang dapat diserap dan status lemak, dan bilangan asam. Ini yang perlu diperhatikan dalam untuk memilih basis suppositoria. Kemudian syarat basis yang ideal antara lain melebur pada temperatur rektal, tidak toksik, tidak menimbulkan iritasi dan sensitisasi, dapat bercampur atau kompatibel dengan berbagai obat, tidak berbentuk metastabil atau metastabil tidak stabil, mudah dilepas dari cetakan, ya, saat basis itu, kemudian memiliki sifat pembasahan dan emulsifikasi, bilangan airnya tinggi, artinya dia tercampuran dengan air, stabil secara fisika dan kimia selama penyimpanan, dan dapat dibentuk dengan tangan, mesin, kompresi, atau ekstrusi. Nah, basis suppositoria, basis adalah lemak, ada persyaratan tambahan, yaitu bilangan asam kurang dari 0,2, bilangan penyabunan 200 sampai 245, terkait dengan kemudahan untuk dibersihkan kembali, dengan kemudian bilangan iodin kurang dari 7, terkait dengan oksidasi ketengikan, ya. Kemudian interval antara lebur dan padatan kecil atau kurva solid fat index-nya tajam. Basis suppositoria yang meleleh, basis berlemak, ya, atau oleum kakao, ya, merupakan basis yang paling banyak dipakai, terdiri dari oleum kakao dan macam-macam asam lemak yang dihidrogenasi dari minyak nabati seperti minyak palem dan minyak biji kapas. Menurut USP, US Pharmacope, oleum kakao merupakan lemak yang diperoleh dari biji Theobroma kakao, jadi dari biji coklat yang dipanggang. Secara kimia, oleum kakao ini adalah trigliserida yang terdiri dari olea palmitostearin dan oleodistearin. Pada suhu kamar, berwarna kekuning-kuningan sampai putih padat sedikit redup, beraroma coklat. Melebur pada suhu sekian, 30 sampai 36. Titik lelehnya 31 sampai 34 derajat Celcius, kelaratannya mudah larut dalam kloroform, ya, ether, petroleum spirit, larut dalam tanah panas, dan sedikit larut dalam tanah 90%. Ya, dari sifatnya ini, berarti dia cenderung akan mudah larut atau kelaratannya lebih bagus pada pelarut-pelarut yang organik atau yang non polar. Stabilitas dan penyimpanan, pemanasan di atas 36 derajat Celcius akan menyebabkan pembentukan kristal metastabil, kristal yang tidak stabil.
Olem kakao disimpan di suhu kurang dari 25 derajat Celcius dengan iodidanya 39-38, bilangan asam 4, mudah tengik. Bilangan iodinnya 34-38, sehingga dia mudah tengik dan mudah meleleh. Jadi harus disimpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya. Nah, yang perlu diperhatikan juga dari lem kakao ini adalah polimorfisme. Jadi di farmasi fisika, di biofar kita udah ini mengkaji polimorfisme, jadi suatu senyawa yang mempunyai bentuk kristal yang lebih dari satu. Nah, di sini lem kakao juga ini, jadi dia ada bentuk alfa dan bentuk beta. Bentuk alfanya dia dapat melebur pada suhu 24 derajat Celcius, ya, lebih rendah. Yang ini dapat diperoleh dengan pendinginan secara tiba-tiba sampai 0 derajat Celcius. Bentuk alfa. Bentuk beta diperoleh dari cairan alum kakao yang duduk pada suhu 18-23 derajat Celcius, titik leburnya 28-31 derajat Celcius. Bentuk stabil beta, ya, karena dia titik leburnya lebih tinggi dibandingkan 24, sehingga dia lebih stabil dibandingkan bentuk alfa, diperoleh dari bentuk beta aksen, melebur pada 34-35 derajat Celcius, diikuti dengan konstruksi volume. Nah, ternyata dia tidak hanya berbentuk dua, dia ada juga kristalnya yang berbentuk gamma. Ya. Leburnya lebih rendah lagi pada suhu 18 derajat Celcius dan menuangkan olem kakao pada suhu 20 derajat Celcius sebelum dipadatkan ke dalam wadah yang didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Pembentukan polimorfisme ini tergantung dari derajat pemanasan, proses pendinginan, dan keadaan selama proses. Pembentukan kristal non stabil dapat dihindari. Ya, jadi harapannya olem kakao ini bentuk kristalnya adalah pada bentuk beta. Tidak diharapkan bentuk alfa dan gamma karena tidak kurang stabil. Supaya yang diperoleh itu bentuk beta, bukan bentuk alfa atau bentuk gamma, maka dapat dihindari beberapa hal berikut ini dengan cara jika massa tidak melebur sempurna. Sisa-sisa kristal mencegah pembentukan kristal non stabil. Sejumlah kristal stabil ditambahkan ke dalam leburan untuk bersifat perubahan dari bentuk non stabil ke bentuk stabil. Istilahnya seeding. Leburan dijaga pada temperatur 28-32 derajat Celcius selama 1 jam atau 1 hari. Hal yang perlu harus diperhatikan dalam proses olem kakao, gunakan panas minimal pada proses leburan, kurang dari 40 derajat Celcius. Jangan memperlama proses pemanasan. Jika melekat pada cetakan, gunakan lubrikan. Lubrikan itu pelincir, jadi supaya dia bisa lepas dari cetakan. Lubrikan, ya, oli ya, pelumas. Titik pemadatan olem kakao terletak pada suhu 12-30 derajat Celcius di bawah titik leburnya, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan supo. Menjaga supo tetap cair tanpa berubah menjadi bentuk tidak stabil. Penambahan emulgator seperti Tu61 sebanyak 5-10% akan meningkatkan absorpsi air sehingga menjadi zat-zat yang tidak larut tetap terdispersi atau tersuspensi dalam olem kakao. Kestabilan suspensi olem kakao dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan-bahan seperti aluminium monosterat atau silika yang memberikan leburan olem kakao bersifat thixotropik. Salah satu aliran dalam reologi dari suatu massa ada thixotropik, plastis, pseudoplastis. Nah, ini harapannya olem kakao itu leburannya bersifat thixotropik. Untuk obat-obat yang dapat menurunkan titik lebur olem kakao seperti minyak sirih, kreosot, fenol, chlorhydral digunakan campuran malam atau spermacetium ikan paus. Kemudian ada basis subpolar air dan yang bercampur air. Jadi kalau lemak itu dengan olem kakao atau lemak coklat itu larut cenderung suka dengan lemak lipid. Ini dikembangkan basis lain yang dia larut air dan yang atau bercampur air. Ini adalah gelatin tergliserinasi dan polietilen glikol. Basis gelatin tergliserinasi terlalu lunak untuk dimasukkan dalam rektal sehingga hanya digunakan melalui vagina dan uretra. Basis gelatin tergliserinasi ini melarut dan bercampur dengan cairan tubuh lebih lambat dibandingkan dengan olem kakao sehingga cocok untuk sediaan lepas lambat. Basis ini, gelatin tergliserinasi ini menyerap air
karena gliserin yang higroskopis. Oleh karena itu, saat akan dipakai, supo harus dibasahi terlebih dahulu dengan air. Berikutnya PEG merupakan polimer dari etilen oksida dan air, dibuat menjadi bermacam-macam panjang rantai, berat molekul dan sifat fisiknya. PEG tersedia dalam berbagai macam molecular weight, berat molekul mulai dari 200 sampai 8000. PEG yang digunakan adalah PEG 200, 400, 600, 1000, 1500, 1540, 3350, 4000, 6000, dan 8000. Angka-angka ini menunjukkan bobot molekul rata-rata dari masing-masing polimernya. PEG yang memiliki berat molekul 200, 400, 600 berupa cairan bening, tidak berwarna. Yang mempunyai bobot molekul lebih dari 1000, bentuknya lilin putih, padat, dan kekerasannya bertambah dan bertambahnya berat molekul. Basis PEG ini dapat dicampur dalam berbagai perbandingan dengan cara melebur, melelehkan, memakai 2 jenis PEG atau lebih untuk memperoleh basis supo dengan konsistensi dan karakteristik yang diinginkan. PEG menyebabkan pelepasan lebih lambat dan memiliki detail lebih tinggi daripada suhu tubuh. Penyimpanannya tidak perlu di kulkas. Ketika menggunakan, dapat dimasukkan secara perlahan tanpa khawatir, karena dia suhu lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh kita. Basis PEG ini contoh formulanya, PEG 1096%, PEG 4009%. Ingat, berarti semakin bertambah angkanya di belakang PEG ini, berarti dia bentuknya adalah padatan, lebih padat karena dia lebih kompak struktur molekulnya. Basis A itu ini memiliki detail rendah sehingga membutuhkan tempat dingin untuk penyimpanan, terutama pada musim panas. Hati-hati, gitu ya. Kalau misalkan Anda punya coklat juga, kalau kepanasan dia akan lumer leleh. Basis ini berguna jika kita ingin disintegrasi yang cepat. Basis B yang ini lebih tahan panas daripada basis A, sehingga dapat disimpan pada suhu yang lebih tinggi. Basis ini berguna jika kita ingin pelepasan zat yang lambat. Suppositoria dengan PEG tidak melebur ketika terkena suhu tubuh, tapi perlahan-lahan melarut dalam cairan tubuh, dissolution. Basis ini tidak perlu diformulasi supaya melebur pada suhu tubuh. Dalam pengerjaannya, supo menggunakan basis PEG ini dapat juga digunakan campurannya. Sama seperti tadi, gelatin, PEG ini sebelum digunakan juga harus diselipkan di dalam air untuk mencegah rangsangan pada mendorong mukosa dan rasa menyengat, terutama pada kadar air dalam basis yang kurang dari 20%. Kalau yang oleh Pak nggak perlu ditambah, dicelupkan ke dalam air, jadi dia dengan dibuka saja dimasukkan ke dalam tubuh karena dia akan meleleh pada suhu tubuh. Ini basis PEG, keuntungannya stabil dan inert, polimer PEG tidak mudah terurai, mempunyai leleh dan kelarutan yang luas, tidak membentuk, tidak memfasilitasi terjadinya pertumbuhan jamur. Kerugiannya, secara kimia lebih reaktif daripada basis lemak, dibutuhkan perhatian yang lumayan untuk mencegah kontraksi volume yang membuat bentuk supo rusak, kontraksi mengkerut, contraction. Kecepatan pelepasan obat larut air menurun dengan meningkatnya jumlah PEG dengan PM tinggi, semakin padat, semakin kompak. PEG cenderung lebih mengiritasi mukosa daripada basis lemak. Kombinasi jenis PEG dapat digunakan sebagai basis supo. Kombinasinya harapannya dia akan titik leburnya akan meningkat, pelepasan obatnya tidak tergantung titik lelehnya, stabilitas fisik dalam penyimpanan lebih baik, dan supo akan segera bercampur dengan cairan datar. PEG semakin bertambah angka, lihat ini titik lelehnya juga akan semakin naik. Di sini PEG 6000 titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan PEG 1000. Basis surfaktan, basis hidrofilik dengan penambahan zat tambahan lain digunakan untuk memformulasi obat yang larut air dan larut lemak. Keuntungannya dapat disimpan pada suhu tinggi, mudah penanganannya, dapat bercampur dengan obat, tidak mendukung pertumbuhan mikroba, surfaktan non toksik, dan tidak menimbulkan sensitisasi. Kelebihan dan kekurangan suppositoria,
Kelebihannya dapat digunakan untuk obat yang tidak bisa diberikan melalui rute oral, bagi gangguan saluran cerna seperti mual, pasien dalam keadaan tidak sadar atau pada saat pembedahan. Kemudian dapat diberikan pada bayi, anak-anak, lansia susah menelan, dan pasien gangguan mental. Dan zat aktif tidak melalui rute oral sehingga tidak akan mengalami first pass effect. Nah, kekurangannya daerah absorpsinya lebih kecil, absorpsi hanya melalui difusi pasif, pemakaian kurang praktis, ini relatif, ya. Kemudian tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang rusak oleh pH di rektum. Sekarang masuk ke poin pembuatan suppositoria. Ada yang pertama di sini itu menggunakan tangan atau manual, kemudian dengan kompresi, cetak tempat atau cold compression, dan pencetakan dengan penuangan, cetak tuang atau fusion. Pencetakan dengan tangan manual, ya, ini yang harusnya kalian bisa praktikum ini kalau nggak ada COVID, ya, tapi ya sekarang nanti online, hanya melihat visualisasi. Ya. Manual ini paling sederhana, paling praktis, ya. Untuk memproduksi jumlah kecil suppositoria juga paling ekonomis. Caranya dengan mengurus basis sedikit demi sedikit dengan obat di dalam mortar hingga mungkin, lalu massa suppo yang mengandung obat digulung menjadi bentuk silinder dan dipotong-potong sesuai diameter dan panjangnya. Dan untuk mencegah melekatnya basis pada tangan dapat digunakan talc sebagai lubrikan. Metode suppositoria berikutnya dengan kompresi atau cetak tempat atau cold compression, dan mencetak massa yang dingin ke dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Alat kompresinya terdapat dalam berbagai kapasitas 1, 2, dan 5 gram. Dengan metode kompresi akan dihasilkan suppo yang tentunya lebih kuat dibandingkan manual, ini lebih kokoh gitu. Karena metode ini dapat mencegah sedimentasi padatan yang larut dalam basis suppo. Umumnya digunakan dalam skala besar dan digunakan membuat suppo dengan pembawa lemak olium kakao. Beberapa basis yang digunakan ada PEG 1450, di combine atau ditambahkan dengan hexametril 126% dan 12% polyethylene oksida 4000. Metode suppositoria dengan penuangan, cetak tuang atau fusion, dan penuangan sering digunakan untuk pembuatan skala industri. Cetak, teknik ini juga sering disebut teknik pelelehan. Untuk membuat suppositoria dengan hampir semua basis, cetakannya dapat digunakan membuat 6-600 suppositoria, melelehkan bahan pembawa atau basis dan panas air hingga mungkin membasahi cetakan dengan lubrikan untuk mencegah melekatnya suppositoria pada dinding cetakan, menuang hasil leburan jadi suppo. Cetakan umumnya terbuat dari baja tahan karat, aluminium, tembaga atau plastik. Cetakan dipisah dalam sekat-sekat, umumnya dapat dibuka secara membujur. Pada waktu leburan atau lelehan dituangkan, cetakan ditutup dan kemudian dibuka lagi saat akan mengeluarkan suppo yang sudah dingin. Tergantung pada formulasinya, cetakan suppo mungkin memerlukan lubrikan sebelum leburan lelehan dimasukkan ke dalamnya untuk memudahkan suppo lepas dari cetakannya. Bahan-bahan yang mungkin menimbulkan iritasi terhadap membran mukosa seharusnya tidak digunakan sebagai lubrikan. Ya, jadi lubrikan harapannya dipilih yang tidak menimbulkan iritasi terhadap membran mukosa. Metode penuangan ini, cetak tuang fusion ini sering digunakan pada pembuatan suppositoria baik skala kecil maupun skala industri. Pendekatan formulasi perlu diinginkan juga tujuannya apa, sistemik atau lokal. Di mana kira-kira lokasi pemberian suppositorianya, rektal, vaginal, atau uretral. Kira-kira bagaimana efek yang diinginkan, cepat atau lambat. Ini pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita mau memulai yang namanya formulasi. Tujuan sistemik, ya, pilih basis yang tersedia dan ekonomis. Zat aktifnya obat harus terdispersi baik di dalam basis dan dapat lepas juga dengan baik. Jika zat aktif larut air, gunakan basis lemak dengan kadar air rendah supaya dia bisa tertahan di sana. Jika zat aktif larut lemak, gunakan basis larut air. Ini dapat ditambahkan surfaktan untuk mempertinggi kelarutan, untuk meningkatkan kelarutannya. Untuk meningkatkan homogenitas zat aktif dalam basis, baiknya digunakan pelarut yang melarutkan zat aktif atau zat aktif dihaluskan sebelum dicampur dengan basis yang meleleh. Zat aktif atau obat harus larut sedikit dalam air
atau pelarut lain yang tercampur dalam basis dilarutkan dulu sebelum bercampur dengan basis. Obat yang langsung dapat dicampur dengan basis terlebih dahulu digerus halus hingga 100% dapat melewati ayakan 100 ms. Yang untuk lokal, yang untuk hemoroid, anestetika lokal dan antiseptik, ya. Tidak untuk diabsorpsi. Jadi basis tidak diabsorpsi, ya, melebur dan melepaskan obat secara perlahan-lahan. Basis supo harus dapat melepas sejumlah obat dalam waktu setengah jam dan meleleh seluruhnya dengan melepas semua obat antara 4 sampai 6 jam supaya terjadi efek lokal di dalam gambaran kisaran waktunya. Pilih basis yang digunakan tujuannya untuk efek lokal. Obat harus didistribusikan secara homogen di dalam basis suppositoria. Pemilihan zat aktif, ya, perlu diperhatikan tadi untuk supo. Ya. Yang pertama, zat aktif yang dapat digunakan untuk supo, ya. Jadi apabila zat aktif tersebut dapat diabsorpsi dengan cukup bagus melalui mukosa rektal untuk mencapai kadar terapeutik dalam darah, zat aktif tersebut absorpsinya melalui oral itu nggak bagus atau buruk, ya, atau juga zat aktif tersebut dapat menyebabkan iritasi mukosa saluran pencernaan, atau zat aktif tersebut antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan flora normal usus. Berikutnya dapat diberikan via supo, menggunakan supo ketika dia polipeptide kecil, ya, yang dapat mengalami proses enzimatis pada saluran pencernaan bagian atas, sehingga tidak berguna jika diberikan melalui rute oral. Zat aktif tidak tahan terhadap saluran pencernaan bagian atas, dan zat aktif digunakan untuk terapi lokal gangguan di rektum atau vagina. Ini terkait pendekatan formulasi untuk pemilihan zat aktif. Pemilihan basis, ya, core-nya penting, ini juga perlu diperhatikan. Jadi peran utama basis itu adalah menjadikan zat aktif, ya, dapat dibuat dalam bentuk suppositori yang tepat, ya, sebagai pembawanya basisnya. Ya. Basis digunakan untuk mengatur pengantaran pengobatan pada tempat absorpsinya. Ya. Karakteristik basis yang menentukan selama produksi, kontraksi, ya, sedikit kontraksi pada saat pendinginan. Supo itu diharapkan dapat memudahkan pengeluaran dari cetakan, produksi. Terus inert, tidak boleh interaksi kimia antara basis dengan bahan aktif. Basis juga diharapkan mencari suatu pemadatan, ya, interval antara leleh dengan titik solidifikasi harus optimal. Jika terlalu pendek maka penuangan lelehan ke dalam cetakan akan sulit. Jika terlalu panjang maka waktu solidifikasi atau pemadatannya menjadi lama sehingga laju produksi supo akan menurun. Karakteristik basis yang lain, viskositasnya. Jika viskositas tidak cukup, maka komponen terdispersi dari campuran akan membentuk sedimen dan ini mengganggu integritas dari produk akhir. Pemilihan basis, nah ini karakteristik basis yang menentukan selama penyimpanan ada ketidakmurnian, impurity basis, softening, pelunakan, stabilitas. Bahan yang dipilih tidak terosidasi saat keluar udara. Kemudian saat penggunaan, ya, pelepasan, jadi pemilihan basis harus pas terkait dengan pengantaran obatnya, toleransinya, harapannya supo ini mempunyai toksisitas yang rendah. Pemilihan basis kriterianya berdasarkan sifat fisikokimianya, jarak leburnya tadi harus diperhatikan, ya, tidak terlalu ya, jadi diperhatikan jarak leburnya, ya, jadi ya, kalau tadi contohnya kayak olim kakao, ya, makanya yang diharapkan adalah olim kakao yang bentuknya beta. Kalau alfa dengan gamma titik leburnya rendah itu sulit sekali untuk dijadikan basis. Bilangan iodin terkait dengan ransidifikasi atau oksidasi, ya, ini terkait dengan, ya, kalau tadi kalau misalkan mudah tengik, ya relatif, ya, susah untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Indeks hidroksil ini terpengaruh terhadap stabilitas, ya, terutama zat aktif yang sensitif terhadap adanya radikal hidroksil. Itu ya, pendekatan zat aktif, basis, dan sekarang eksipien. Eksipien itu apa? Eksipien itu bahan tambahan yang lain.
Jadi excipient itu diperlukan pertama diantaranya yang pertama untuk meningkatkan inkorporasi dari serbuk obat supaya obat lebih miscible lewat bercampur dengan basis ya. Ada saat-saat tertentu supo diharapkan atau zat aktif diharapkan dan lebih mudah larut ya, sehingga tambahkan excipient yang dapat meningkatkan hidrofilisitas. Kita mengharapkan suponya pelepasannya agak lambat, kita dapat tambahkan peningkat viskositas supaya stabil, tidak gampang leleh karena suhu tubuh. Kita dapat memodifikasi suhu lelehnya supaya suponya itu tegar kuat. Kita dapat menambahkan excipient yang dapat meningkatkan kekuatan mekanis ketegaran dari supo itu. Kita pengen supo kita bagus ya, kita dapat tambahkan excipient yang meningkatkan penampilan. Kita ingin supo kita itu stabil dari degradasi lingkungan, kita dapat menambahkan excipient yang dapat melindungi obat dalam supo itu dari degradasi lingkungan. Dan kita ingin supo kita absorpsinya bagus, kita dapat tambahkan excipient yang untuk dapat meningkatkan absorpsi obat tersebut. Nah, ini angka ini terkait dengan perhitungan suppositoria karena formula C suppositoria ini agak berbeda jika dibandingkan dengan formula tablet, kapsul, salep, gel ya. Dalam suppositoria ini tadi ada namanya basis dan makanya tadi ya ada referensi atau pustaka peneliti yang mengkategorikan ini sekian padat, ada yang semi solid karena tadi sudah saya jelaskan di sana. Dan ini pengaruh dalam hal pembuatannya. Makanya di dalam suppositoria ini dalam pembuatannya perhitungannya ada katakan ada additional calculation, jadi ada perhitungan tambahan, ya, terutama dengan adanya basis. Ya. Kalau dulu mungkin dalam farmaseutika kita cuma dikenalkan hanya satu, namanya bilangan pengganti. Nah, di sini karena ini kita bicaranya adalah tidak semata-mata untuk meracik di buat diri kita sendiri, tapi ini adalah juga untuk menyiapkan, to prepare you, to siap nanti misalkan kerja di industri. Ya. Ada beberapa metode cara menentukan atau menghitung formula dari supo itu. Ada dengan density factor, faktor kerapatan, ada replacement factor, faktor penggantian, ya, penukaran, ada displacement value, nilai ya, penggantian juga, dan ada metode pedok atau bilangan pengganti. Ya. Dosis replacement, penggantian dosis ya. Jika ada zat aktif yang digunakan kurang dari 100 mg untuk bobot supo 2 gram, maka volume yang ditempati oleh supo tidak berubah secara bermakna, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dosis replacement di penggantian dosis. Ya. Kemudian jika bobot supo yang akan dibuat kurang dari 2 gram, maka volume serbuk harus diperhitungkan. Faktor kerapatan densitas, density faktor dari basis dan supo harus diketahui. Cara menghitung jumlah basis. Yang pertama density factor. Ini adalah jumlah gram zat aktif yang setara dengan 1 gram basis. Contoh, akan dibuat 12 supo yang mengandung aspirin masing-masing 200 mg dan dibuat dalam cetakan supo 2 gram dengan basis oleum kakao. Maka perhitungan basis oleum kakao yang dibutuhkan untuk supo tersebut adalah aspirin yang dibutuhkan dibuat dengan tambah 1 buah supo untuk cadangan. Harus kita lebihkan karena kalau itu nanti Anda sangat besar kemungkinan misalkan Anda di sini hitungnya 12, nanti Anda tidak akan mendapatkan 12 supo, sehingga dilebihkan 1. Sehingga ini adalah angkanya 13 kali 0,3. 0,3 dari dosis aspirin 100 mg. Sehingga aspirin yang dibutuhkan 13 kali 0,3 sama dengan 3,9 gram. Faktor densitas untuk aspirin itu adalah 1,1, sehingga 3,9 dibagi 1,1 dapatlah 3,55, sehingga untuk 3,5 gram aspirin itu setara dengan 3,55 gram oleum kakao. Dengan demikian, oleum kakao teoritis yang dibutuhkan membuat supo basis saja tanpa zat aktif itu adalah 26 gram. Ini dalam formula itu, bukan formula yang di sana. Ya.
Namun olem kakao sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat supo adalah 26 gram kurangi 3,55 gram sama dengan 22,45 gram. 3,55 kesetaraan antara aspirin dengan basis ini. Nah, tadi jawabannya, jadi jika diminta membuat 6 buah suppositoria, maka omnya dibuat berlebih, misalnya 8 buah. Nah, langkah pengerjaan, buat dan timbang 8 suppositoria. Ini beda ya. Ini cara memutuskan basis ini density faktor. Jadi dia antara 3,5 gram, jadi ini 22,45 gram yang ditimbang sana. Jadi ini untuk density faktor kerapatan. Jadi ada 3,9 gram aspirin, sehingga yang dibutuhkan untuk ini adalah 22,45 gram. Ya. Berikutnya ini, ada resep ya, aminofilin, fenobarbital 1%, 10%, density aminofilin 1,1, density faktor fenobarbital 0,81. MF ya, suppositoria nomor 6. Jadi kita diminta untuk membuat supo sebanyak 6, satu suponya 2 gram. Nah, ini jawabannya, maka dilebihkan 2 ya, jadi 8, misalnya ini 7 sebenarnya nggak masalah, tapi ini 8 untuk sepertinya untuk memudahkan perhitungan. Buat dan timbang 8 supo yang terbuat dari olem kakao saja, misal diperoleh total 8 supo adalah 16,8 gram. Maka bobot rata-rata sapu supo, jadi ini yang pertama, ya, buat dan timbang 8 supo yang terbuat dari olem kakao saja. Misal diperoleh bobot total 8 supo tersebut adalah 16,8 gram. Sehingga rata-rata satu supo tersebut adalah 16,8 dibagi 8, 8,1. 16,8 bagi 8 berarti ya 2,1 harusnya ya, 2,1. Zat aktif yang ditimbang aminofilin ya ini 2,1 nih, 2,1. Zat aktif ditimbang aminofilin 10% kali 8 kali 2,1, aminofilinnya timbulnya 1,68 gram, fenobarbitalnya 0,168 gram. Hitung kesetaraan zat aktif dengan olem kakao. Aminofilin menghentikan 1,68 bilangan density faktornya 1,1, maka aminofilin akan setara dengan 1,53 gram olem kakao. Fenobarbital setara dengan 0,14 gram olem kakao. Jumlah total olem kakao yang ditimbang 16,8 dikurangi 1,53 plus 0,14 sama dengan 15,13 gram. Buat 8 supo yang terdiri dari olem kakao dan bahan obat, kemudian lakukan evaluasi terhadapnya dan serahkan 6 supo yang baik. Makasih Mas. Kemudian ada namanya replacement faktor atau nilai tukar. Ya. Faktor pengganti dosis F, jumlah basi yang dapat digantikan oleh bahan obat. Nilai tukar dimasukkan untuk mengetahui berat lemak olem kakao yang mempunyai besar volume yang sama dengan 1 gram bahan aktif. Jika F 0,81 berarti bahwa 0,81 gram basis dapat digantikan oleh 1 gram bahan obat. F dapat diturunkan dari persamaan berikut. F sama 100 kali E kurang G per G kali X plus 1. E berat supo yang hanya terdiri dari basis. G berat supo dengan unit aktif X persen. X persen bahan aktif. GX jumlah bahan obat dalam supo. Contoh, supo mengandung 100 mg fenobarbital menggunakan olem kakao sebagai basis. Bobot supo mengandung 100% olem kakao adalah 2 gram. Berapa bobot supo yang mengandung 100 mg fenobarbital? Jawabannya, karena mengandung 100 mg fenobarbital dalam sekitar 2 gram, maka persen fenobarbital dalam sediaan supo adalah 100 per 2000 mg kali 100% sama dengan 5%. Sehingga F sama dengan 100 kurang kali E kurang G per G kali X plus 1. 100, 2 kurangi G, G kali 5, kita mencari G-nya. Ya. 0,81 kurangi 1, ini ke sana jadi minus, sehingga dapatnya minus 0,19. 200 kurangi 100 gram per 5 G, ya, G.
minus 0,19 bagi 55 ini 40 kurangi 20 G ya. Dapatlah G-nya berapa ini? G-nya adalah 2,0095 gram. Jadi bobot supo dengan 100 mg fenobarbital itu adalah 2,0095 gram. Perhitungan supo saudara selanjutnya. Dalam perhitungan apabila diketahui, maka F dapat langsung dikalikan dengan jumlah bahan obat. Obat-obat yang umum dibuat dalam sediaan supo jika dibandingkan dengan oleum kakao yang memiliki F sama dengan 1, memiliki faktor pengganti seperti double bond ini. Ini kalau dari ketahui ini kita tinggal mengalihkan bahan obatnya. Ya. Faktor penggantinya 0,67, 0,81 tadi fenobarbital ya. Untuk bahan aktif larutan nilai tukarnya adalah 1. Ada namanya displacement value, nilai penggantian. Ada jumlah zat aktif yang dapat menggantikan oleum kakao. Untuk perhitungan, buat dan timbang 6 supo oleum kakao tanpa bahan obat, misalnya diperoleh obat 6 gram. Buat supo dengan 40% zat aktif diperoleh obat 8,8 gram. Sehingga jumlah oleum zat kakao 60% kali 8,8 sama dengan 5,28. Jumlah zat aktif 40% kali 8,8 sama dengan 3,52. Jadi jumlah oleum kakao yang dapat digantikan oleh 3,52 gram zat aktif adalah 6 kurangi 5,28 gram sama dengan 0,72 gram. Nilai penggantiannya zat aktif adalah 3,52 per 0,72 sama dengan 4,89 sama dengan 5 jika dibulatkan. Jadi 5 gram zat aktif dapat menggantikan 1 gram oleum kakao. Data kesetaraan zat aktif dengan pasti tidak diketahui. Akan resep sulfon 250 mg disuruh membuat suppositoria sebanyak 62 gram. Langkah pengerjaannya, buat dan timbang 8 supo yang terbuat dari oleum kakao saja. Misal diperoleh bobot total adalah 16 gram. Berarti bobot rata-rata satu suponya adalah 2 gram. Kemudian dibuat supo orientasi dengan 250 mg fioform dan oleum kakao 1500 mg. Kedua bahan tersebut dicampurkan dan dituangkan ke dalam cetakan. Lubang cetakan seharusnya belum terisi penuh. Sisa volume diisi dengan lelehan oleum kakao lainnya sampai meluap, sampai lebih, karena nanti ada pemadatan kontraksi di sana. Kemudian suppositoria yang dihasilkan ditimbang, misal diperoleh bobot 2,2 gram. Maka jumlah oleum kakao adalah 2,2 kurangi 0,25 dari volume ini sama dengan 1,95 gram. Jadi jumlah oleum kakao yang dapat digantikan oleh 250 mg volume adalah 2 kurangi 1,95 sama dengan 0,05 gram. Jumlah volume yang ditimbang tetap 0,25 dikalikan 8 1,5 gram. Jumlah oleum kakao yang ditimbang 2 kurangi 0,05 gram kali 8 sama dengan 16,4 gram. Campurkan kedua bahan tadi dan tuang ke dalam 8 lubang cetakan. Lakukan evaluasi terhadapnya dan serahkan supo yang tersebut. Nah, ini metode PEDOC, ini adalah penetapan bilangan pengganti. Apa itu bilangan pengganti? Bilangan yang menyatakan jumlah basis yang digantikan oleh zat aktif karena kan perbedaan bobot jenis antara zat aktif dan basis. Misal akan dibuat supo dengan 10% zat aktif. Cara penetapan bilangan penggantinya supo basis. Buat basis supo, tuang dalam cetakan. Biarkan supo basis di suhu kamar sampai memadat sempurna. Sempurnakan pemadatan pada suhu dingin selama 30 menit. Keluarkan supo basis dari cetakan dan timbang, misalnya dapat 2 gram. Kemudian supo dengan 10% zat aktif, buat lelehan basis supo 90%. Timbang 10% zat aktif dan masukkan ke dalam lelehan basis supo yang sudah turun suhunya sampai nilai tertentu bergantung stabilitas zat aktif. Aduk sampai zat aktif atau obat terdispersi rata dalam basis. Tuang ke dalam campuran dan biarkan memadat seperti pada prosedur A. Keluarkan supo dan timbang misal didapat 2,2 gram. Sehingga perhitungannya bobot supo 100% basis 2 gram, bobot supo 10% zat aktif 2,2 gram. Jadi bobot zat aktif dalam supo 0,1 dikalikan 2,2 sama dengan 0,22 gram. Bobot basis dalam supo 10% zat aktif 2,2 kurang 0,22 sama dengan 1,98 gram. Jadi bobot basis yang digantikan oleh 0,22 gram zat aktif sama dengan 2,198 sama dengan 0,02 gram basis. Bobot basis yang digantikan oleh 1 gram zat aktif 0,02 per 0,2 sama 0,09 gram basis. Jadi bilangan pengganti zat aktif adalah 0,09. Jadi ini kalau kita metode PEDOC ini kalau kita belum tahu tadi ada apa faktor F, displacement value, density factor dan lain-lain. Jadi kita menghitung dulu ya secara eksperimen di lab. Pembuatan supo ya
ada dengan penyebab cetakan. Ya, sebelum kita mencetak harus dipastikan dulu cetakannya selalu dikalibrasi. Ya. Cara kalibrasinya bagaimana? Ya, siapkan cetakan supo dengan kondisi kering dan bersih. Buat lelehan basis supo 6-12 supo, tuang lelehan, dinginkan, rapikan, keluarkan supo dari cetakan ini. Hitung bobot rata-rata supo. Bobot rata-rata ini sebagai nilai kalibrasi untuk cetakan tertentu. Kemudian setelah dikalibrasi, jangan lupa cetakannya diberikan pelumas supaya hasil suponya bagus ya, secara penampilan juga, dan tidak ada massa dari supo yang menempel di cetakan. Lubrikan atau pelumas yang digunakan tidak bercampur dengan basis, ya, immiscible. Untuk basis larut air dapat digunakan minyak mineral. Untuk basis larut lemak dapat digunakan gliserin, air gliserin, dan PIG 400. Teknik lain untuk memudahkan pengeluaran supo dari cetakan adalah dengan mendinginkan cetakan sebentar di freezer setelah supo membentuk pada suhu kamar. Jadi setelah mulai memadat di suhu kamar, kemudian dimasukkan dalam freezer. Ya. Kenapa? Karena adanya kontraksi tambahan energi freezer tadi itu. Dengan adanya kontraksi tambahan, ini dapat melepaskan supo Storia lebih mudah dari permukaan logam. Pembuatan basis supo, ya, pemanasan berlebihan harus dihindari, dan basis yang telah dilelehkan dituang dalam cetakan pada suhu sedikit di atas titik pembekuan untuk mencegah sterilisasi basis yang dapat menyebabkan supo Storia retak, mencegah presipitasi obat yang terlarut ke dalam basis ke ujung supo Storia, dan mencegah patahnya supo. Suhu penilaian basis oleum 34-35 derajat Celcius. Jika dipanaskan melebihi suhu ini akan menyebabkan pembentukan bentuk alfa tidak stabil. Jika dipanaskan kurang dari suhu ini menyebabkan oleum kakao sulit ditangani dengan lengket dicetakan. Polyethylene glycol ya, cukup stabil. Penyiapannya aktif harus dipastikan digerus homogen, halus, dan dipastikan dapat menjamin distribusi yang merata dalam basis. Maksimum minyak obat ya, adalah 30%. Lebih dari 30% dapat menyebabkan supo yang rapuh. Pencampuran dan penuangan. Ya. Waktu pencampuran harus diperhatikan sampai diperoleh distribusi obat yang homogen. Pencampuran terlalu lama akan menyebabkan pengurangan zat aktif atau basis. Kemudian terakhir pendinginan dan penyempurnaan. Kalian dibiarkan memadat pada suhu kamar 15-30 menit, kemudian tambahkan tadi pendinginan tambahan di freezer selama 30 menit. Pembuatan supo dengan cara leburan, ya, panaskan suhu serendah mungkin basis, bahan obat dicampur dengan sebagian lain basis, tidak didinginkan dahulu di lemari es sebelum penuangan campuran dalam cetakan. Apabila jenis obat tidak larut basis lebih besar, ya, dari berjenis basis dapat menyebabkan pengendapan. Ketika pencampuran dan penuangan ke lubang cetakan dilakukan pengadukan terus menerus sampai jatuh. Penuangan campuran dilakukan sedikit di atas titik suhu pengendapan. Penuangan dilakukan secara kontinu agar supo tidak pecah. Penuangan dilakukan secara berlebihan pada permukaan cetakan, jadi sampai meluber, hingga meluap untuk menutupi semua rongga pada permukaan secara sempurna. Sisa luapan dapat dibersihkan dari permukaan cetakan setelah supo membeku. Pengemasannya ya, harus dipastikan wadah gelas tertutup rapat. Ya. Dipisah-pisah per satu-satunya, nggak boleh dijadikan satu ya. Ketika dia sensitif terhadap cahaya harus dibungkus pada bahan pengemas yang dapat melindungi dari cahaya ya. Dengan aluminium foil kebanyakan, strip kontinu berisi supo yang dipisahkan ya, ada tinggal di crack gitu, kotak dorong side box, gliserin dan gelatin tergliserinasi dikemas dalam wadah botol bermulut lebar dan tertutup rapat. Ya. Supo dapat dikemas rapat dengan kertas logam atau wadah berlapis kertas lilin. Supo yang mengandung bahan mudah menguap seperti fenol dan mentol harus dikemas dalam wadah kaca yang tertutup rapat. Labeling, label sediaan supo harus mengandung nama dan jumlah senyawa aktif yang terkandung. Sediaan tidak harus dicantumkan, sediaan tidak boleh ditelan karena kalau nggak gitu nanti ditelan nggak ngefek. Tanggal sediaan tidak boleh digunakan lagi atau expired date. Kondisi penyimpanan sediaan, karena kalau nggak dicantumkan di labelnya nanti bisa disimpan asal, yang terjadi nanti suponya bisa rusak, bisa leleh. Petunjuk penyimpanan dalam ruangan dingin disampaikan kepada pasien. Penyimpanan supo Storia, karena supo umumnya dipengaruhi panas, maka perlu menjaga dalam tempat dingin. Supo dalam kakao harus disimpan di bawah 33
derajat Fahrenheit atau minus 1,1 dan akan lebih baik apabila disimpan dalam lemari es. Makanya di salah satu pendirian apotek di sana harus ada kulkas, lemari es. Di antaranya adalah untuk memfasilitasi penyimpanan supu. Supu yang pasnya gelatin gliserin 1,6 derajat Celcius. Supu dengan polyethylene glikol mungkin dapat disimpan pada suhu ruang biasa tanpa pendinginan, tapi lebih baik kalau di kulkas kan terkontrol di sana suhunya. Supu yang disimpan dalam lingkungan yang memiliki kelembapan relatif tinggi akan menarik uap air dan cenderung menjadi seperti spons. Jadi sebaiknya disimpan dalam tempat yang kering sekali, makanya disimpan di kulkas itu ya saran yang paling ini, karena kulkas itu kan kering dan dingin. Valase supu diantaranya penampilan atau appearance, antaranya ada tidaknya celah, ada lubang apa tidak, terjadi eksudasi apa enggak, ada pengembangan lemak apa tidak, ada migrasinya aktif atau tidak, keragaman bobot, waktu hancur atau disintegrasi, ketegaran supu, ya. Terus berhubungan dengan pelelehan supu, ada kisaran leleh, ada di pencairan atau uji melunak supu rektal, pelelehan dan pemadatan, ada juga uji keseragaman kandungan, ada penentuan waktu pelembekan atau pelembekan supu lipofilik, dan ada uji disolusi suppositoria. Lebih dari 2 menit. Halo? Yang ditanyakan? Stop recording.